warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini Fadila dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah, jurusan Ilmu Gizi tahun ajaran 2020-2021 dengan NIM 2020-03-02-096. Yang saya hormati Ibu Khairiska Citra Palupi, SGZ MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi 2. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Anatomi Fisiologi 2. Yang pertama ada carilah gambar mengenai sistem pencernaan dan jelaskan anatomi dan fisiologi organnya, yaitu mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Jelaskan pula kenapa ahli gizi sangat penting memahami sistem pencernaan. Oke. Para ahli gizi penting untuk mengetahui pencernaan sebab ahli gizi tidak hanya memberikan saran dan diagnosis, tetapi ahli gizi juga harus tahu sistem pencernaan pada pasien tersebut. Ahli gizi memiliki hubungan yang erat karena ahli gizi akan menyarankan kepada pasien makanan dan vitamin apa saja yang cocok untuk pasien tersebut. Sistem pencernaan pada manusia. Anatomi saluran pencernaan terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, seperti pankreas, hati, dan kandung empedu. Fisiologi sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal, mulai dari mulut sampai anus, adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan organ yang tempat masuknya makanan dan air. Mulut merupakan bagian awal dari sistem pencernaan lengkap yang berakhir di anus. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap seperti lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Yang kedua ada esofagus atau kerongkongan. Merupakan organ pencernaan berbentuk menyerupai tabung yang berotot dan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik, sering juga disebut esofagus. Esofagus bertemu dengan faring pada ruas ke-6 tulang belakang. Menurut histologi, esofagus dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagian superior, bagian tengah, dan bagian inferior. Yang ketiga ada lambung. Gester merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intraabdominal. Terletak di antara esofagus dan duodenum. Terletak pada daerah epigastrium dan meluas ke hipokondrium kiri. Berbentuk melengkung seperti huruf J dengan mempunyai paries anterior dan paries posterior. Seluruh organ lambung terdapat di dalam rongga peritoneum dan ditutupi oleh omentum. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah untuk mencerna makanan. Setelah makanan dicerna di mulut, maka makanan akan masuk ke esofagus dan menuju ke lambung. Yang keempat ada usus halus. Usus halus adalah tempat terminal makanan untuk pencernaan, absorpsi nutrisi, dan sekresi endokrin. Usus halus merupakan bagian terpanjang dari traktus gastrointestinalis dan terbentang dari ostium pyloricum gaster sampai ke plica ileocaecale. Struktur berupa tabung ini panjangnya sekitar 6-7 meter dengan diameter yang menyempit di permukaan sampai ujung akhir. Yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi usus halus yang terpenting adalah sebagai penyerap nutrisi, makanan, dan minuman yang telah dikonsumsi. 90% nutrisi makanan yang masuk ke dalam peredaran darah berasal dari penyerapan nutrisi yang dilakukan oleh usus halus. Nutrisi yang diserap akan dialirkan ke seluruh peredaran darah.
Yang kelima ada usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama usus adalah menyerap air dari feses. Usus besar terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens kiri. Kolon sigmoid berhubungan dengan rektum. Banyaknya bakteri yang terdapat dalam usus besar berfungsi untuk mencerna beberapa bahan makanan. Fungsi usus besar yang utama adalah sebagai penyerap air. Makanan yang dikonsumsi dan masuk ke dalam usus besar dapat mengalami penyerapan kadar airnya, sehingga terjadi proses penyerapan air dan juga penyiapan limbah berupa feses untuk dikeluarkan melalui anus. Yang keenam ada rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berasal di anus dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar di mana penyerapan airnya akan kembali dilakukan. Yang ketujuh ada anus. Menurut Peirce tahun 1999, anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh, kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Soal nomor 2 ada, carilah gambar mengenai hepar dan jelaskan anatomi dan fisiologinya. Jelaskan hubungan hepar dengan sistem pencernaan. Apa sih hubungan hepar dengan sistem pencernaan? Nih, mari aku kasih tahu. Fungsi hati dalam sistem pencernaan adalah sebagai alat sekresi, menghasilkan cairan empedu untuk membentuk pencernaan lemak. Sekresi proses untuk membuat dan melepaskan zat kimiawi yang mempunyai kegunaan tertentu dalam proses di dalam tubuh. Pada hati, sekresi dilakukan dengan menghasilkan cairan empedu. Cairan ini berguna untuk mencerna lemak dengan mengaktifkan enzim lipase, membantu daya absorpsi lemak di usus, dan mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang larut dalam air. Ekskresi adalah proses menyaring dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Hati sebagai alat sekresi menyaring kotoran dari darah yang kemudian akan dikeluarkan. Ini ada anatomi hepar. Hepar merupakan organ terbesar dalam perut. Hepar terletak pada bagian superior dari rongga perut. Hepar pada orang dewasa memiliki berat sekitar 2% dari berat badan. Hepar dibagi menjadi 4 lobus, yaitu lobus dextra, lobus caudatus, lobus sinistra, dan lobus quadratus. Memiliki lapisan jaringan ikat tipis yang disebut kapsula glison, dan pada bagian luarnya ditutupi oleh peritoneum. Daerah tempat keluar masuknya pembuluh darah pada hepar dikenal dengan nama hilus atau porta hepatis. Pembuluh yang terdapat pada daerah ini antara lain vena porta, arteri hepatica, via, dan terdapat ductus hepaticus dextra dan sinistra. Vena pada hepar yang membawa darah keluar dari hepar menuju vena cava adalah vena hepatica. Sedangkan pembuluh darah vena porta dan arteri hepatica alirannya menuju pada porta hepatica. Lobus kanan adalah bagian terbesar di hati dengan ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Sedangkan lobus kiri adalah bagian hati yang berbentuk lebih runcing dan lebih kecil daripada lobus kanan, terpisah oleh ligamen falciform. Lobus caudatus memiliki ukuran lebih kecil dibanding lobus kanan dan kiri. Letaknya memanjang dari sisi belakang dan membungkus pembuluh darah. Lobus caudatus berperan dalam mengangkut darah yang telah terdeoksigenasi ke wilayah atrium bagian kanan pada organ hati. Lobus quadratus berfungsi membantu proses metabolisme tubuh karena pada quadratus terdapat sel-sel yang memproduksi enzim yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. Fungsi lobus kanan adalah
sebagai pusat pemrosesan utama hati. Di sini, hati menjalankan fungsi-fungsinya sebagai penghasil cairan empedu. Lobus kiri punya ukuran yang lebih kecil dan lebih pipih dari lobus kanan. Namun, lobus kiri punya fungsi yang sama dengan lobus kanan, yaitu pemrosesan utama. Soal nomor 3 ada, carilah gambar mengenai jantung dan jelaskan anatomi fisiologinya. Jelaskan hubungan jantung dengan sistem pencernaan. Hubungan jantung dengan sistem pencernaan. Sistem kardiovaskuler juga dikenal sebagai sistem peredaran darah. Sistem dari tubuh yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler bertanggung jawab untuk mengangkut sel darah. Mengingat sistem kardiovaskuler menggerakkan darah ke seluruh tubuh. Sel-sel akan menerima oksigen dan nutrisi, karbon dioksida, dan limbah lainnya dikeluarkan dari tubuh juga. Kata kardiovaskuler berasal dari kata kardia yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti jantung, dan vaskulum kata lain yang berarti pembuluh kecil. Jantung berkontraksi lebih dari 100.000 kali sehari karena mendorong darah melalui pembuluh darah. Saat berkontraksi, darah masuk ke dalam aliran darah. Darah mengangkut nutrisi dari sistem pencernaan dan oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Kemudian darah membawa produk limbah yang dikeluarkan oleh ginjal dan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh paru-paru. Jantung adalah otot seukuran kepalan tangan dan dibagi menjadi 4 ruang atau kamar. Kamar ini adalah atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Selama proses peredaran darah memasuki atrium kanan jantung, ketika jantung berkontraksi, darah bergerak melalui katup dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Darah kemudian mengalir ke katup jantung lain ke paru-paru. Jantung merupakan organ vital tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen dan bahan pokok yang dibutuhkan sel untuk kelangsungan hidupnya. Besar jantung diperkirakan sebesar genggaman tangan seseorang yang terletak di sebelah kiri garis tengah tubuh. Superior dan permukaan diafragma, anterior columna vertebralis, dan posterior di sternum. Fungsi jantung utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh sebagai alat transportasi dalam tubuh yang bertugas membawa nutrisi oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ sekaligus pengangkut zat-zat sisa. Cara kerja jantung. Di sebelah kanan ada gambarnya. Ada 4 ruang jantung yang terlibat dalam kerja jantung untuk memompa darah dari dan ke seluruh tubuh. 4 ruang tersebut adalah atrium, serambi jantung, kanan dan kiri di bagian atas jantung, dan ventrikel di bilik jantung, kanan dan kiri di bagian bawah jantung. Serambi kanan jantung akan menerima darah kotor atau yang sedikit mengandung oksigen karena berikatan dengan karbon dioksida dari tubuh. Kemudian darah kotor ini dialirkan ke bilik kanan. Oleh bilik kanan, darah kotor dipompa menuju paru-paru untuk proses pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Setelah terjadi pertukaran tersebut, darah yang sudah dipenuhi oksigen akan dipompa masuk ke serambi kiri, kemudian lanjut ke bilik kiri untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah besar, yaitu aorta. Yang nomor 4 ada, carilah gambar mengenai sistem pernafasan atas dan bawah serta jelaskan anatomi fisiologinya. Jelaskan hubungan jantung dengan sistem pernafasan. Ketika kita bernafas, maka akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan terikat dalam darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Di bagian-bagian tubuh akan terjadi pembongkaran atau metabolisme yang berfungsi untuk menghasilkan energi respirasi, baik yang membutuhkan oksigen atau respirasi aerob, maupun yang tidak membutuhkan oksigen atau respirasi anaerob. Dari respirasi tersebut, kita akan menerima energi baik dalam bentuk ATP ataupun lainnya. Energi tersebutlah yang akan digunakan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas. Jika tubuh memerlukan banyak energi, respirasi kita akan meningkatkan, denyut jantung juga akan semakin cepat, yang mana merupakan respon tubuh untuk mencukupi suplai oksigen dan tubuh. Pengertian pernafasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluarkan karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh.
manusia dalam bernafas, menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu respirasi luar merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Yang kedua ada respirasi dalam merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Yang pertama ada hidung. Hidung atau nasal merupakan saluran udara yang pertama mempunyai dua lubang. Dipisahkan oleh sekat hidung, septum nasi. Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam hidung. Fungsi hidung adalah menghirup oksigen O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Sinus pranasal. Sinus pranasal merupakan rongga berisi udara yang berbatasan langsung dengan rongga hidung. Sinus pranasal dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anterior dan posterior. Sinus maksila merupakan sinus pranasal yang terbesar. Dinding anterior terbentuk dari permukaan maksila. Dinding posterior berbatasan dengan fossa tegopalatini. Dinding medial merupakan dinding lateral dari vakum nasi. Lantai sinus adalah proses alveolaris dan dinding superior sebagai lantai orbital. Nervus infraorbital melewati lantai orbital keluar ke bagian anterior maksila melalui foramen infraorbital. Selanjutnya ada trakea dan faring. Trakea adalah batang tenggorokan dari laring berbentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang rawan. Panjang trakea 9-11 cm terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Sepertiga dari bagian trakea terletak di leher dan selebihnya terletak di mediastinum. Trakea memanjang mulai dari atas bawah laring setinggi vertebrata cervicalis 6 sampai vertebrata thoracalis 4, di mana trakea akan terbagi menjadi dua bronkus, yaitu bronkus utama kanan dan kiri. Trakea berfungsi sebagai saluran menyuplai oksigen ke dalam paru-paru, menyaring udara-udara masuk, menjarak partikel-partikel debu seperti sari dan kontamin lainnya. Yang ini ada faring. Nasofaring adalah ruang sempit. Faring terbagi tiga. Ada nasofaring, orofaring, dan lariofaring. Nasofaring adalah ruang sempit berukuran 1,5 inci yang terletak di belakang rongga hidung dan fungsinya mengantarkan udara dari hidung ke tenggorokan. Batas anterior nasofaring berhubungan dengan rongga hidung melalui koana. Orofaring berperan pada sistem pencernaan maupun pernafasan. Tenggorokan terbentuk seperti tabung berotot yang menjadi saluran tempat lewatnya makanan dan minuman atau udara. Lariofaring dilapisi sel epitel squamosa berlapis. Lariofaring merupakan tempat bertemunya saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Ketika menelan makanan, makanan akan masuk ke saluran pencernaan dan itu maka saluran pernafasan akan tertutup. Selanjutnya ada laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea, di depan lariofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal, sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Kerangka laring ada os hyoid, kartilago epiglotis, kartilago arytenoid, kartilago tiroid, kartilago cricoid, kartilago corniculata, cuneiforme, dan kartilago triticea. Selanjutnya ada bronkus. Cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subsegmental. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Makin ke distal makin berkurang dan pada bronkus segmental hilang sama sekali. Otot polos tersusun atas anyaman dan spiral. Mukosa tersusun atas lipatan panjang epitel bronkus. Kolumnar bersilia dengan banyak sel goblet dan kelenjar submukosa, lamina propria, serat retikular, elastin, limfosit, sel mas, eosinofil.
Bronchioles, cabang ke-12 sampai 15 bronkus, tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa, otot polos bercampur dengan jaringan ikat longgar, epitel kuboid bersilia dan sel bronchiolar tanpa silia atau sel clara. Lamina propria tidak mengandung sel goblet. Bronchioles respirotirus merupakan peralihan bagian konduksi ke bagian respirasi paru. Lapisan epitel kuboid rendah tanpa silia mengandung gantung tipis alveoli. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus adalah kantong berdinding sangat tipis pada bronchioli terminalis, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara yang dihirup. Jumlahnya 200-500 juta. Bentuknya bulat, poligional, serta antara alveoli disokong oleh serat kolagen dan elastis halus. Sel epitel terdiri sel alveolar gepeng, sel alveolar tipe 1, sel alveolar besar, sel alveolar tipe 2, sel alveolar gepeng tipe 1 jumlahnya hanya 10%, menempati 95% alveolar paru. Sel alveolar besar tipe 2 jumlahnya 12%, menempati 5% alveolar. Sel alveolar gepeng terletak di dekat septa alveolar. Bentuknya lebih tebal, apikal bulat, ditutupi mikrofili pendek, permukaan licin, memiliki badan berlamel. Sel alveolar besar menghasilkan surfaktan pulmonar. Surfaktan ini fungsinya untuk mengurangi kolap alveoli pada akhir ekspirasi jaringan antara lapis epitel disebut interstisial. Yang terakhir ada pleura, membran serusa pembungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elastin fibroblast kolagen yang melekat pada paru disebut pleura visceral. Yang melekat pada dinding toraks disebut pleura parietal. Ciri khas mengandung banyak kapiler dan pembuluh limfa. Saraf adalah cabang, frekuensi, dan interkostal. Berikut adalah referensi-referensi yang saya pakai di dalam PowerPoint ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga saya mendapatkan nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.